Hai, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Merupakan sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dan menyapa rekan-rekan semuanya di Akademi Maritim, baik di Korea Selatan maupun di Filipina. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasyolan Tambunan. Saya dari Indonesia dan saya sangat enjoy hari ini menikmati untuk bisa bertemu teman-teman meskipun kita terpisah dari jarak. Tentu teman-teman sebagai seorang pelaut, kita menemukan tantangan yang unik. Teman-teman berjauhan dari keluarga, gereja, dan sahabat-sahabat yang bisa menjadi tantangan dalam kehidupan teman-teman. Tapi hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana hidup kita yang memiliki mentalitas yang luar biasa. Mentalitas atau extra mile yang melampaui segala harapan-harapan daripada dunia ini. Kiranya khotbah hari ini membuka hati kita sehingga kita memiliki mentalitas ini dalam hidup kita. Saya berdoa agar teman-teman yang di Korea dan Filipina mengejar dan mengadopsi firman Tuhan hari ini, mengadopsi mentalitas ini dalam hidup kalian. Sebelum kita memulai, yuk semuanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi tentang firman-Mu dengan banyak mahasiswa rekan-rekan di Akademi Maritim di Korea dan Filipina. Saya berdoa Engkau memberikan hati dan pikiran untuk kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan bukan hanya mengerti, tetapi mengimplementasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai 45. Judul perikopnya, Mata Ganti Mata. Kalian telah mendengar bahwa telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Jika seorang ingin mengadukan engkau dan mengambil bajumu, serahkan juga jubahmu kepadanya. Jika seorang memaksamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah apa yang diminta kepadamu, dan janganlah meminta balik sesuatu apabila meminjamkan daripadamu. Selanjutnya, kasihlah musuhmu. Kalian telah mendengar bahwa telah dikatakan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita semua, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Agar kamu boleh menjadi anak-anak dari Bapamu yang di surga. Dia menerbitkan mataharinya atas orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika teman-teman membaca pasal ini, kita bisa mendapatkan kurang lebih ada 4 mentalitas extra mile. Dan inilah yang harus kita kejar, sebab ini adalah etika kerajaan surga. Pertanyaannya, apa itu etika kerajaan surga? Etika kerajaan surga adalah kebenaran yang melampaui semua prinsip dunia yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Salah satu etika kerajaan Allah yang harus kita miliki, terutama bagi rekan-rekan dan teman-teman pelaut, adalah satu mentalitas yang penting, yaitu mentalitas extra mile, yang berarti melakukan lebih dari yang diharapkan dan memilih untuk memberkati orang lain bukan karena transaksi tapi karena kasih. Dalam pasal yang kita baca ini, setidaknya ada 4 extra mile yang harus menjadi cara hidup kita. Catat. Pertama, melampaui keadilan. Dalam ayat 38 dan 39 ditekankan bahwa kita harus melampaui keadilan. Bangsa Yahudi memiliki hukum yang menjanjikan atau mengatakan mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Ini sangatlah baik.
Karena hukum ini menjaga keadilan. Sebab di zaman sekarang ada satu istilah di kalangan anak-anak muda yang terkadang kita mendengar yang mengatakan senggol bacok. Kamu senggol, saya bacok. Yang sangat tidak adil. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk melampaui keadilan, yang berarti memperluas pengampunan bahkan ketika kita dihina. Ayat 39 menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Bagaimana ditampar pipi kanan, kita harus berikan pipi kiri. Kita juga harus berikan pipi kiri. Dan ini menarik. Ya, Tuhan secara spesifik menyebut pipi kanan. Teman-teman, jika kalian saling berhadapan satu dengan yang lain, tatap-tatapan untuk kepada teman kalian, ya coba kalian tampar pipi kanannya. Gak kedapat kan, bukan? Jika kalian tampar pipi teman kalian, saya pikir kalian bisa menampar pipi kiri bukan pipi kanan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan pipi kanan. Mengapa? Demikian Tuhan mengatakan pipi kanan secara spesifik. Ini berarti tamparannya itu dengan tangan yang berbeda, tangan yang baliknya. Kalian tahu ini adalah tamparan backhand atau balik tangan. Bagi orang Yahudi, kalau ditampar demikian adalah penghinaan terbesar. Jika kalian menampar dengan seperti tangan ini kepada teman, keluarga, atau tetangga, itu adalah penghinaan terbesar. Tetapi Yesus mengatakan, ampuni. Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Jadi tolong mahasiswa teman-teman Akademi Maritim, jangan balas dendam. Jika kalian menjadi senior, tolong jangan melakukan kekerasan. Sekali lagi, jangan melakukan kekerasan, menghina junior kalian. Kita semua adalah manusia. Jadi berbuat baiklah bahkan kepada mereka yang tidak pantas sama sekali mendapatkan kebaikan. Berbuat baiklah. Jangan lakukan itu. Jangan menghina, jangan menganiaya, jangan melecehkan junior kalian ya. Jadilah senior yang baik. Kalau kalian harus menghormati orang lain, terutama hormatilah junior kalian. Junior kalian, tolong hormati senior kalian ya. Ya, jadi keduanya inilah yang penting. Kedua, melampaui kebaikan. Mari kita menjadi orang yang dermawan dan tidak terlalu menghitung-hitung dengan orang lain. Dalam ayat 40 dan 42 dikatakan, jika seseorang meminta bajumu, berikan juga jubahnya. Pada zaman itu orang mengenakan hingga 3 lapis pakaian. Sama halnya sih dengan sekarang, ya, dimana seseorang mungkin menggunakan kaos, kemeja, dan jaket atau jas. Seringkali yang terjadi yang paling mahal adalah jas. Tetapi Tuhan berkata, berikan jaketmu atau jasmu. Wow, ini sangat mengejutkan. Berikan jaketmu, bukan bajumu, bukan kaosmu, tetapi berikan jaketmu atau jubahmu. Berikan jasmu. Jika kalian hanya memberikan kaos, itu sudah cukup. Tapi Yesus berkata, no, tidak. Berikan juga jaketmu. Bukan hanya kaosmu, tapi berikan juga jaketmu. Wow, ini sesuatu yang berharga dan mahal. Tapi Yesus berkata, berikan itu. Begitulah kita melakukan sesuatu melampaui kebaikan. Tentang seluruh hidup kita, hai teman-teman, mari kita mengejar mentalitas ini. Tuhan akan memberkati kalian dengan luar biasa. Jangan pelit atau kikir. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang seluruh kehidupan kita. Jangan pelit dengan energi kita. Jangan pelit dengan waktu teman-teman. Jangan pelit dengan pengetahuan yang teman-teman miliki. Jika seseorang membutuhkan sesuatu dan kalian, teman-teman, bisa membantu, berikan itu kepadanya. Jangan pelit dalam memberikan waktu kepada keluarga teman-teman. Meskipun kalian mungkin berjauhan dari keluarga kalian, cintai dan doakan mereka. Maaf ya. Yang kedua, melampaui kebaikan, melakukan kebaikan, tapi lakukanlah lampaui kebaikan.
Doakan keluarga teman-teman, dukung keluarga kalian, berikan waktu untuk keluarga kalian. Berikan energi teman-teman untuk keluarga kalian. Berikan energi teman-teman dalam studi kalian, dalam pekerjaan teman-teman. Lakukan yang terbaik, berikan melampaui kebaikan. Poin ketiga. Bagi kita untuk memiliki mentalitas extra mile adalah melampaui dedikasi atau pengabdian. Dalam ayat 41 dikatakan jika kalian dipaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah 2 mil. 1 mil adalah mentalitas yang pas dan ini adalah sejarak 1,6 km. Ya cukup jauh yang kurang lebih memakan waktu 30 menit untuk berjalan. Dalam konteks itu, orang Yahudi berada di bawah pendudukan Roma atau Kekaisaran Roma. Dan tentara Roma dapat secara sah, secara hukum, memaksa orang-orang Yahudi untuk membawa senjata mereka yang beratnya 40 kilo hingga 80 kilo sejauh 1 mil. Banyak orang Yahudi akan mencoba menghindari atau bersembunyi untuk melarikan dari tugas ini. Tetapi Yesus mengajarkan, jika kalian dipaksa berjalan sejauh 1 mil, bawalah senjata tentara tersebut dan berjalanlah bersama dengan dia tidak hanya sejauh 1 mil, tetapi 2 mil. Wow, ini melampaui dedikasi. Apakah ajaran Yesus ini luar biasa? Tidak peduli seberapa keras pemimpin kita, jika mereka melihat kita sebagai orang yang melakukan bentuk pengabdian, menunjukkan dedikasi kita melampaui rata-rata, itu akan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Ini adalah etika kerajaan Allah. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk melayani melampaui harapan orang lain. Lakukan ini dalam hidup teman-teman semuanya. Oleh karena itu marilah teman-teman dari mahasiswa maritim, teman-teman maritim, kita mengambil tanggung jawab dan bahkan melebihi apa yang diperlukan. Inilah yang akan membuat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hindarilah 3 hal ini yang gak boleh ada dalam hidup kita. Yang harus kita hindari dalam hidup kita. Yang pertama, menyalahkan orang lain. Menyalahkan yang berarti kalian selalu menyalahkan orang lain. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ambil tanggung jawab itu. Itu adalah mentalitas teman-teman daripada Akademi Maritim. Berhentilah menyalahkan orang tua kalian. Jangan menyalahkan mereka atas situasi kalian saat ini. Please, tolong. Ambil tanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Yang kedua, hindari alasan. Kasih tahu alasan, banyak alasan. Alasan yang berarti selalu mencari alasan untuk menghindari melakukan sesuatu yang sebenarnya mudah. Namun kita tidak melakukannya dan kemudian mencari alasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hindari justify pembenaran. Kalian tahu pembenaran? Ini bukan tentang musik. Ini adalah, kalau itu adalah Spotify, bukan justify atau pembenaran. Pembenaran berarti mencoba mencari alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Kalian membenarkan kesalahan, kekeliruan dalam hidup kalian. Kalian selalu membenarkan diri. Ini adalah salah satu aturan yang mentalitas yang harus kita buang. Jika kita melakukan kesalahan, akui, minta maaf dan perbaiki. Ini mentalitas seorang yang berusaha mencapai keunggulan. Dan yang terakhir, melampaui cinta kasih. Dalam ayat 43 dan 44 mengajarkan kita untuk mencintai dan mendoakan musuh kita. Jadi ini tidak mudah karena sulit bagi kita untuk mencintai, terutama ketika kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk dicintai. Sulit untuk mencintai mereka yang tidak memahami cinta kasih itu. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan dan memaafkan mereka yang tidak pantas mendapatkan pengampunan. Jadi dimanapun kita berada, apakah sedang berlayar di laut atau sedang belajar, jika orang menyakiti teman-teman, kita harus memaafkan mereka dan mendoakan mereka.
mereka yang rumit, sulit diajarkan, mereka yang rumit, yang tampaknya tidak layak untuk dicintai, kita lebih menghargainya ketika kita memberikannya dengan tulus. Karena banyak orang yang sulit dicintai, banyak orang yang menyebalkan, sangat sulit untuk dicintai. Ya, orang yang berantakan, suka mengeluh, banyak orang yang egois, bosanan, bosi, dan meremehkan kita. Tapi Yesus berkata, berdoalah dan ampunilah. Ingat, orang yang hidupnya lebih pahit, lebih rusak, mereka akan memahami arti cinta kasih lebih daripada mereka yang dicintai banyak orang. Jadi kalau kalian atau teman-teman bertemu dengan orang yang sangat sulit, saya pikir ini waktunya untuk teman-teman menebarkan cinta. Orang yang berantakan menyebalkan, tebarkan cinta. Yesus berkata, berdoa dan mengampuni karena orang tersebut yang pahit dalam hidup sangat memahami arti cinta kasih daripada Tuhan. Jadi cinta mereka dan kita, kalian cinta kita mereka, sehingga itulah yang membuat kita mengimplementasikan cintanya Tuhan. Jadi kalau kalian melakukan ini, yaitu melampaui keadilan, melampaui kebaikan, melampaui dedikasi, dan melampaui cinta kasih, ya, sebagaimana ayat yang ke-45 berkata, kalian boleh menjadi anak-anak dari Bapa kita di surga. Dia menerbitkan mataharinya atas orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan atas orang yang benar dan yang tidak benar. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa mentalitas extra mile ini, mentalitas yang melampaui ini, mengajarkan nilai-nilai yang melampaui rasa sakit, kekecewaan, kemarahan, melampaui gangguan dan praktik keadilan kebaikan dan pengabdian dan cinta kasih. Kita bisa melakukan ini dengan menikmati cinta Bapa, mengingat kondisi kita yang rusak, dan merespon belas kasihan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ini adalah firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kekuatan dan cinta kasih untuk mampu melakukan sesuatu yang lebih dari cukup, lebih dari segalanya, lebih daripada harapan dunia ini. Biarkanlah kami terus melakukannya, mentalitas ini dalam hidup kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Dan kami tahu ketika kami melakukan ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuasaan kami, tetapi semua kami lakukan karena kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Haleluya.